Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua kerjaan kalian lancar ya, tidak ada yang terganggu sama sekali. Dan rezekinya juga pasti lancar. Oh iya teman-teman, kalian udah tahu belum sebagai tax consultant atau mungkin juga bekerja di perusahaan swasta ataupun negara sebagai pegawai negeri sipil, ada baiknya loh kita itu mempelajari yang namanya robot process automation. Nah, itu singkatannya adalah RPA, RPA lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu sebenarnya apa sih? Jadi, RPA itu adalah satu sistem yang kita buat supaya kita tidak perlu melakukan tugas yang repetisi, tugas yang berulang. Kalau kita melakukan hal itu terus-menerus, maka secara otomatis nilai kita tidak bertambah. Karena pekerjaan itu kan berulang. Contoh misalnya kita melakukan email setiap hari untuk hal yang sama, kemudian kita yang paling banyak juga mungkin web scraping, jadi ngambilin data dari website orang, kemudian mungkin harga dari produk tersebut, ataupun mungkin harga apapun ya. Jadi mungkin juga bisa ambil juga dari berita. Jadi kita mau tahu tentang berita mengenai subjek tertentu, nah kita bisa tuh ambil semua terkait dengan berita tersebut. Nah, secara mudahnya kita seperti itu, tetapi apakah mudah dipelajari ataupun tidak sebenarnya itu tergantung dari niat kita sih. Kalau dibilang susah banget juga enggak, karena posisinya ini lebih banyak user interface-nya menggunakan drag and drop. Nah, yang aku pelajari itu adalah Power Automate Desktop. Jadi Power Automate itu sendiri ada dua, ada yang berjalan di cloud, ada juga yang berjalan untuk di desktop. Nah, aku pelajari Power Automate Desktop. Nah, buat teman-teman yang mau mengetahui Power Automate Desktop itu apa perbedaannya dengan Power Automate Cloud, teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, Power Automate Desktop ini sebenarnya boleh digunakan oleh siapapun dan ini bisa di-download dan digunakan secara free. Yang penting teman-teman harus login dengan menggunakan akun Microsoft. Ya, akun Microsoft maksudnya kalian daftarkan akun Google kalian, terus kemudian kalian bisa daftar sebagai pengguna Microsoft. Kemudian kalian login di Power Automate itu. Nah, aku sekarang mau contohkan mengenai web scraping. Ngambil data dari, misalnya contoh dari Tokopedia gitu ya. Data dari Tokopedia kita ambil, kemudian setelah itu kita bisa lakukan analisa. Ya, contohnya seperti ini. Jadi pertama-tama kita buka dulu Power Automate. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita mulainya, maka kita mulai dengan new flow. Oke, kemudian dengan new flow. Kemudian kita tinggal tulis saja new flow-nya apa. Misalnya data Tokopedia, Tokopedia scraping. Kemudian kita pencet create. Setelah pencet create, maka secara otomatis terbentuklah tampilan untuk memulai Power Automate ini. Nah, di bagian paling kiri itu ada bagian action ya. Kalau ditanya apa banyak banget begini juga kita tergantung apa yang mau kita gunakan. Jadi kalau kita lihatin semua ini banyak sekali. Teman-teman jangan terintimidasi gitu ya. Kalau belajar awal jangan terintimidasi dengan hal-hal seperti ini gitu. Nah, kalau di samping ini teman-teman harus lihat ini ada bagian variabel, ada bagian UI element, dan di sini ada juga bagian image. Nah, yang paling penting adalah biasanya aku gunakan selalu variabel dan UI element. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih, ya, ini bagian main-nya, kemudian ini bagian action, dan ini bagian sidebar lah ya. Nah, ini ada recorder, ya. Recorder itu kita bisa merekam seluruh kegiatan mouse kita, ketikan kita, ketika kita pencet itu maka otomatis terekam semua. Nah, sekarang kita coba ambil data dari Tokopedia. Ini bisa juga ambil dari Shopee atau apapun, tapi ini contohnya hanya Tokopedia dulu.
Nah, biasakan teman-teman selalu melakukan yang namanya pembuatan variabel. Jadi, variabel ini ya kalau kita lihat di sini variabel. Nah, di sini ada set variabel. Nah, variabel ini apa sih sebenarnya? Variabel itu adalah satu komponen, ya ada satu komponen yang digunakan untuk nanti bisa kita rubah nih. Jadi kalau programnya nanti udah panjang sekali, kita akan kebingungan. Misalnya contoh kita mau merubah dari nama Excel-nya atau file input dari Excel-nya. Kalau kita harus ngeliatin satu-satu kan susah ya. Akhirnya kita harus biasakan selalu bikin variabel baru yang paling ditaruh di atas. Oke, new variable. Variabelnya boleh nggak taruh di bawah? Boleh-boleh aja. Untuk penamaannya gimana? Nah, ini adalah penamaannya. Biasa aku pakai nama begini. Kemudian misalnya file inputnya aku ada di bagian desktop. Maka oleh karena itu kita tinggal masuk ke depan, kita tinggal misalnya contoh ini salah ya, ini harusnya Tokopedia. Nah, kita tinggal lihat nih. Oh iya teman-teman, aku mau infoin dulu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman biasa menggunakan bahasa Inggris, coba deh teman-teman belajar yang namanya dari YouTube Anders Jensen. Nah itu dia sebagai YouTuber juga dan itu sangat bagus. Penjelasannya juga detail, cara berpikirnya juga diberitahukan seperti itu. Oke, nah kita copy ya di sini, Ctrl C aja. Kemudian kita copy, kita Ctrl V di sini. Secara otomatis kalau kita pencet save maka terbentuklah variabel baru. Ya, kalau kita lihat di sini variabel file input. Nah, kemudian apalagi? Contoh misalnya nanti kita mau tempatkan file kita itu adanya di output. Oke, kita di output. Nah, file output ini juga sama. Kita Ctrl C, kemudian kita set variabel, taruh di sini, kemudian gini. Kemudian kita tulis saja variabel output path ya, output path. Oke, kemudian kita lihat ya, ini salah ya namanya. Oke. Oh iya teman-teman, kalau mau ngerubah nama jangan dari sini, tetapi biasakan dari sini. Apa bedanya? Jadi kalau dirubah dari sebelah kanan ini, dari bagian sidebar-nya ini, ketika teman-teman sudah saling menyambung variabelnya, dia tidak akan kehilangan. Misalnya contoh aku rubah tadinya ngambil dari si A nih. Tiba-tiba aku rubah namanya jadi B. Nah, dia kehilangan datanya. Akhirnya seluruh Power Automate nggak bisa berjalan. Nah, biasakan ngerubahnya dari sebelah sidebar-nya. Oke, variabel input path. Oke. Kemudian biasa aku selalu kasih nama, biasanya namanya region lah ya. Biasanya region ini digunakan untuk apa? Region ini digunakan hanya untuk ngasih tahu bahwa bagian ini, wilayah ini adalah untuk ngapain. Contoh kayak gini. Aku mau mengatakan bahwa namanya apa? Menentukan variabel gitu ya. Menentukan variabel ini tinggal kita tarik ya, kita drag and drop aja ke atas. Nah, variabel sudah terbentuk. Artinya kita sudah bisa menggunakan variabel ini berulang kali dan kita mau rubah, ya kita tinggal rubah di variabelnya ini ya, menentukan variabel ini. Kemudian apalagi? Oke, berarti kalau Tokopedia ada apa nih? Ada URL-nya kan? Maka kita tinggal masuk ke bagian URL-nya. Kita tentukan dulu. Nah, ini namanya variabel URL Tokopedia. Oke, kemudian kita tinggal copy saja ya dari sini. Kemudian kita lihat dari sini ya, kita Tokopedia. Kemudian kita Ctrl C saja. Kemudian kita taruh di bagian set variabel ini value-nya. Kita save. Otomatis variabel URL ini sudah siap digunakan. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah menentukan variabel, artinya kita udah tahu nih, oke kita punya file input, kita punya file output, kita punya file URL. Berarti sekarang kita mulai berpikir
di dalam komputernya apa dulu yang harus dilakukan. Seperti manusia saja gitu ya. Jadi ketika kita mau buka Tokopedia apa? Jadi kita harus buka dengan launch ya. Kita buka launch browser misalnya. Launch browsernya apa? Misalnya mau pakai Chrome, ya udah kita ambil Chrome. Oke, ke Chrome sini. Kemudian inisial URL-nya dari mana? Ini jangan ditulis karena kita tadi sudah mengambil set URL, kita sudah mengset variabel, kita tinggal lakukan ambil saja dari sini. Variabel URL Tokopedia. Oke. Supaya rapi kita masuk kembali, kita kasih region. Nah, regionnya apa kita tulis? Start scraping gitu ya. Ya kita ambil taruh sini. Launch new Chrome artinya ketika kita jalankan biasakan selalu save dulu ya teman-teman. Jadi ketika ada langkah baru save dulu, save dulu. Takutnya ketika teman-teman nggak sengaja jalankan terus kemudian ternyata error, habislah sudah semua gitu ya. Nah, kita coba jalankan sekarang. Pindah, bukanya ke Chrome baru nggak? Ya. Oh iya, satu lagi teman-teman. Bias. Kalau aku selalu ngambil Windows side-nya ini dimaksimalkan. Kalau teman-teman lihat di sini ada clear cookies, ada wait for page to load, artinya menunggu sampai dengan si page-nya ini halamannya ini terpanggil secara keseluruhan gitu ya. Nah, kita tinggal run di sini. Otomatis seharusnya terbukalah browser baru ya. Kemudian ini namanya Tokopedia. Oke, kita udah buka. Nah, browsernya ini kan makanya aku selalu bilang variabelnya coba deh dirapihin selalu namanya. Aku misalnya browser C ya, browser C, browser Chrome. Kemudian ini apa? Tokopedia. Oke, kita save ya. Artinya kita sudah dapat semua nih. Kalau teman-teman lihat di sini, ya ini kita matikan dulu. Kita kembali lagi, kita run. Teman-teman lihat di sini ada flow variables-nya sudah ada nilainya, ya. Lihat teman-teman. Ada variabel input path, variabel output path, variabel URL Tokopedia. Oke. Setelah itu kita apa nih? Oke, setelah ini berarti kita akan mau menulis di sini. Oke. Kalau kita tulis satu-satu ya nggak ada gunanya ya. Artinya kita tidak menggunakan otomatisasi. Nah, aku contohkan yang lebih susah adalah ketika kita punya ada Excel-nya gitu ya. Ini loh data yang harus kita cari misalnya. Ini data yang harus aku cari misalnya. Jadi di kolom A1 dengan sheet-nya namanya belanja, ini yang harus aku cari nih. Ya, ini yang harus aku cari. Nah, ketika kita tahu bahwa kita punya patokannya di Excel, berarti kita harus ngapain nih? Nah, berarti kita harus buka dulu Excel-nya, gitu ya. Kita buka dulu Excel-nya yang pasti. Karena nggak mungkin juga gitu kan kalau kita nggak buka Excel-nya. Nah, di sini ada launch Excel. Tinggal ambil aja launch Excel-nya. Kemudian with a blank document, kita klik open the following document. Karena aku sudah menentukan filenya yang sudah ada. Oke, dokumen path-nya apa? Ini jangan kita tulis. Tadi kan kita sudah tentukan variabel. Kita tulis variabel input path, kemudian kita tulis gini. Kita namanya apa nih? Oh, namanya Tokopedia ya, dan huruf besar semua. Ya kita ikutin aja tokopedia.xlsx. Nah, kita lihat, biasakan teman-teman kalau baru menggunakan Power Automate, coba melihat kembali. Oh, ternyata ketika melaunch Excel, dia bisa menulis protection password-nya apa, kemudian read-nya apa, write-nya untuk protection-nya apa. Kemudian di sini ada variabel produce. Oke, variabel produce-nya ini Excel instance untuk Tokopedia. Oke, kita save aja. Artinya, kalau kita lihat kembali, ya kita lihat. Sekarang kita lihat ya, kita balik dulu. Nah, di sini teman-teman lihat di sini. Ini ada max instant visible, artinya ketika dia berjalan maka otomatis filenya kebuka. Oke, kita lihat ya. Kita run.
Nah, secara otomatis kebuka dulu Tokopedia-nya, habis itu akan diambil, akan membuka untuk file Excel-nya tentunya, gitu ya. Nah, setelah buka Excel di mana? Nah, ini file Excel-nya. Nanti ini yang kita mau cari, oke. Setelah launch Excel apa? Ini lihat ya teman-teman, kalau nanti teman-teman nggak bisa ngeklik apapun, teman-teman lihat di sini, ini kalau belum stop ya, nah teman-teman stop aja dulu, oke. Nah, kemudian setelah dibuka, kita akan lakukan yang namanya read. Read, read apa? Kita harus lihat dong, read-nya kan tadi aku udah bilang, aku mau buka untuk yang Excel-nya. Berarti kita akan baca untuk Excel-nya nih, ya. Kita akan buka Excel. Kita lihat, dan banyak ya, ada data variabel, terus kemudian ada file, ada Excel. Nah, di sini, teman-teman lihat nggak nih? Read from Excel worksheet. Oke, kita lihat di sini. Set, ambil. Nah, ini buka yang mana nih? Kalau teman-teman punya Excel-nya beberapa, ya dia harus tentuin Excel-nya yang mana. Tadi kan kita udah tentuinnya Excel Instance, Tokopedia. Nah, di sini nih teman-teman, jangan sampai salah. Nanti kalau salah cuma keambilnya satu angka doang gitu ya. Nah, teman-teman lihat ini, all available values from worksheet. Nah, kemudian berarti artinya dibaca seluruhnya gitu ya. Nah, terus kemudian caranya gimana nih? Get cell content as text? Enggak, terus ini. Nah, ini yang paling penting. Di dalam read from Excel worksheet, dia bisa tahu bahwa kita bisa menentukan, bukan dia tahu ya. Jadi kita bisa menentukan bahwa ini ada judulnya enggak? Kalau first line of range content column names, jadi kita tinggal klik saja. Jadi yang paling atas itu judul gitu ya. Nah, di sini adalah Excel data Tokopedia. Oke, kita save. Sudah selesai? Belum, tentu masih panjang ya, masih panjang. Nah, kemudian setelah itu kita coba dulu. Jadi jangan kita sudah panjang-panjang terus kemudian salah gitu ya. Kita harus lihat dulu, benar nggak Excel data Tokopedia-nya ini terpanggil dengan sempurna gitu ya, terpanggil dengan sempurna. Oke, kita buka. Oke. Chrome-nya terbuka, terus kemudian Excel-nya terbuka. Ya, tunggu beberapa saat, teman-teman jangan gerakin ya. Nah, setelah dia terbuka, kita lihat apakah dia sudah terbaca atau tidak. Nah, teman-teman lihat di sini ada Excel data Tokopedia. Oke, kalau kita lihat di sini ada Excel data Tokopedia, kita lihat kebaca nggak? Nah, kebaca ya. Ini kebaca nih. Ya. Teman-teman, ini ada satu kalau tadi kan teman-teman lihat cuman ada satu sheet. Tapi kalau sheet-nya banyak gimana? Ya teman-teman buka nih, harusnya data yang dicari di sheet 1, tapi ternyata teman-teman nggak sengaja ya buka di sheet 2, kemudian teman-teman save di situ, nanti yang kebacanya yaitu di sheet 2 gitu. Nah, makanya di sini ada, kita tentukan dulu. Ingat, apapun yang dihituin kita masukkan sebagai set variabel dulu. Oke, kita sebut dengan variabel active sheet. Active sheet-nya tadi namanya apa? Oke, misalnya belanja. Oke, kita set. Kalau bisa tahu belanja dari mana? Nah, ini. Benar nggak ya? Harusnya sih benar. Sorry. Ini udah kebuka ya. Teman lihat-lihat di sini, ini ada tulisan belanja. Nah, belanja inilah yang kita gunakan sheet yang aktif. Oke, teman-teman? Jadi, sudah selesai penentuannya? Belum, ya. Karena ini baru menentukan variabel. Nah, kita harus menentukan kembali. Jadi, setelah buka launch Excel, kita harus bilang nih ke Excel-nya nih, komputer, kamu cari ya yang aktif worksheet-nya yang namanya belanja, bukan yang sheet yang lain. Oke, kita tentukan. Jadi active. Teman-teman jangan ini ya, jangan kok udah lancar dan sebagainya. Ya aku juga baru belajar. Jadi kalau teman-teman mau belajar juga pasti bisa kok gitu ya. Nih, set active Excel worksheet. Nah, kita tinggal buka di sini
ya, buka di sini, kemudian name-nya, ya kita pakai name ya, ini jangan lupa benar ya, Tokopedia, terus kemudian worksheet name-nya tadi kan kita sudah tentukan variabel, ya, pakai saja namanya. Jadi variabel apa tadi namanya? Variabel active sheet. Kita save. Kalau kita run pun seharusnya nggak ada masalah, gitu ya. Nah, pokoknya intinya teman-teman biasakan save, setelah save coba teman-teman jalankan kembali selangkah demi selangkah ketika teman-teman baik baru ataupun sudah mahir, selalu biasakan mencoba kembali sehingga teman-teman tahu, oh kesalahannya di sini, sehingga bisa langsung diperbaiki. Jadi jangan udah panjang ternyata salahnya di depan, gitu ya. Yakinkan bahwa semuanya bisa berjalan dengan mulus. Oke? Nah, ini udah kebuka ya, teman-teman ya. Oke, kita tinggal pastikan bahwa datanya betul sudah terambil. Ya, ini kita sudah ambil. Oke. Berarti kita harus mencari 4 item. Oke, kita mencari 4 item. Yang pertama adalah tadi ada apa tuh? Baju, celana dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke logikanya dulu nih, teman-teman. Kalau teman-teman sendiri tahu bahwa posisinya kita itu harus mencari 4 kali, berarti kita harus mengulang itu 4 kali. Oke? Oke, kita harus mengulang 4 kali. Setiap langkahnya, setiap langkah 1, 2, 3, 4, ini harus ditarik datanya. Oke? Jadi teman-teman lihat ya, lakukan 4 kali langkah, kemudian setelah itu teman-teman harus di dalam langkah ini tidak ada lagi langkahnya. Oleh karena itu kita akan menggunakan yang namanya for each. Oke, for each. Oke. Nah, value to iterate-nya apa? Kan tadi kita sudah menentukan untuk ya kita mau ambil apa ya, kita ambil adalah Excel data. Ini current item apa? Current item Tokopedia misalnya. Nah, ini ingat ya teman-teman, ini penting sekali. Nanti current item ini yang akan kita mainkan di dalam for each ini. Jadi bukan lagi Excel datanya. Oke. Setelah kita udah masukin for each, berarti kita tinggal memasukkan datanya. Sebenarnya mau nyarinya di mana nih? Nyarinya kan pasti di browser yang tadi sudah dibuka dong. Oke, berarti kita harus menggunakan yang namanya populate. Populate-nya jangan sampai salah teman-teman, kalau di form filling nanti nggak nyambung gitu ya. Karena kita kan Tokopedia, Shopee itu kan adanya di browser. Makanya kita masukkan ke browser. Populate text field on web page. Nah, kemudian UI elemennya apa? Nah, UI elemennya ini kalau teman-teman lihat, ini nanti kita akan tambahkan, kita ambil dari sana. Oke? Tapi sebentar. Ini posisinya aku buka dulu deh ya. Aku buka di sini. Aku buka Tokopedia. Oke. Nah, ini udah kebuka. Seakan-akan nih. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya ada satu kesalahan kecil aja, tetapi ini jadi nggak akan bisa berjalan. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kesalahannya itu kalau Sankey-nya benar, kita sudah menggunakan return, tetapi ternyata di dalam populate text field-nya, teman-teman perhatiin di sini. Kalau tadi ini itu hidup. Jadi unfocused text box after filling it. Jadi posisinya ketika dia sudah input di box yang tadi, dia otomatis tidak lagi ada di situ. Jadi kita nggak bisa lagi ngeklik di situ. Jadi yakinkan itu masih ada di bagian situ, aktifnya masih ada di situ, terus kemudian akan dilakukan di enter, baru bisa berjalan. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, lihat di sini, pastikan ini di unfocusnya dimatikan. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, dia akan buka untuk bentar.
Ini belum dijalanin, sorry. Oke, kita akan jalankan. Nah, ini akan masuk dulu Chrome. Kemudian setelah itu buka Excel-nya. Ya, yang pertama kita cari adalah tas bekal. Enter. Nah, ini yang kita cari. Oke. Berarti kita sudah masuk nih. Sekarang kita akan melakukan web scraping daripada program di Tokopedia ini. Oke. Berarti udah siap di sini. Sekarang kita akan bikin kembali. Ya, kita akan lakukan web scraping. Kita stop dulu, kemudian kita di sini kita ambil. Ya, di sini ada web data extraction, ya. Nah, web datanya ini kita tinggal ambil extract data from web page. Kalau teman-teman lihat di sini extract data from specific parts of a web page in the form of single value, list, row, or table. Oke. Ada juga di sini get details of web page. Nah, get details ini tujuannya untuk mengambil title dari web page-nya, URL-nya, dan sebagainya. Jadi kita ambil extract data. Nah, di sini yang ini triknya. Teman-teman kalau dibuka sini, nah ini langsung muncul live web helper-nya. Tapi kalau nggak muncul gimana? Jadi kemarin-kemarin tuh nggak muncul gitu ya. Sampai aku ternyata ada triknya, di refresh saja datanya, di refresh. Atau kalau nggak itu ya udah tinggal di copy gitu ya, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V aja terus gitu ya. Terus sampai dia muncul gitu ya. Seakan-akan dipancing untuk muncul. Nah, sekarang live web helper ini apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat di sini, ya kita misalnya mau ngambil di sini. Oke, kita mau ambil yang di sininya dulu. Kalau teman-teman lihat, ini kita akan keambil datanya secara penuh. Oke, teman-teman lihat di sini kalau di sini klik kanan, ya kita klik kanan, kemudian extract element. Extract elemennya kita ambil teks. Nah, di sini udah muncul nih satu, tapi belum muncul yang lainnya. Oke, kemudian di sini juga sama, kita klik kanan. Jadi nanti dia akan mencari yang samanya. Oh, ternyata kamu mau ngambil ini semua loh, gitu ya. Kita tinggal X sama. Lihat teman-teman, lihat sampai ke 10 pun dia sudah langsung ambil, gitu ya. Ini adalah yang 10-nya. Nah, kemudian misalnya contoh aku mau ngambil ininya, harganya. Tinggal klik kanan, kita ekstrak elemen, kemudian kita teks. Dia otomatis ke 2. Lihat teman-teman, bisa lihat ya semuanya. Terus aku mau ngambil berapa banyak sih yang sudah terjual. Klik kanan, ekstrak elemen. Terus kemudian kita cari. Terus aku mau cari lagi berapa sih penilaian dari konsumennya. Klik kanan. Kemudian kita ekstrak elemen teks. Nah, kita udah dapat nih, udah dapat mulai dari nama barangnya, tapi nanti ini bisa kita rapihin ya. Jadi teman-teman tenang aja, nanti kita bisa rapihin. Terus kemudian ini ada harga, jadi nama barang, harga, berapa yang terjual ya, jumlah yang terjual sama rate-nya berapa. Kemudian kita finishkan ya. Ini kita finish. Oke. Kita finish, kemudian kita save. Nah, setelah data diekstrak, berarti posisinya kalau teman-teman lihat di sini, ini ada variabel, ini ada Excel spreadsheet. Tapi aku divariabelkan saja. Nah, sekarang aku mau taruh ekstrak data ini, aku mau taruh di bagian worksheet-nya. Oke, kita akan di bagian worksheet. Jadi, kalau kita mau naruh di Excel-nya, berarti posisinya gimana? Berarti kita tinggal tulis ada write. Oke, write Excel disebutnya. Write to Excel worksheet. Ya, kita tinggal taruh di sini. Value to write-nya yang mana? Jadi teman-teman lihat di sini. Value to write-nya mana? Nih, kan tadi belum diganti ya teman-teman ya. Biasain diganti aja. Data from web page, Tokopedia, result. Gitu ya, misalnya contoh. Kita save. Kemudian write to Excel worksheet.
Kemudian Excel instance-nya berarti yang baru atau yang tadi nih? Ya yang udah yang tadi aja gitu ya. Kita pengennya yang udah ada, nanti kita akan save-nya di tempat yang berbeda. Value to write-nya yang mana? Berarti tadi apa? Result. Oke, kemudian di sini. Kolomnya yang mana? Nah, kolomnya mulainya dari mana? Oke, kolom 1A misalnya. Terus row-nya mana? Asumsi saja dulu ya, 1 gitu ya, 1. Oke, kita save. Nah, ini adalah terkait untuk write to Excel worksheet. Berarti posisinya nanti kalau ada 4 nyampur semua di situ. Nah, itu bisa kacau. Makanya kita buat worksheet-nya. Jadi kita namanya sebentar, create work. Nah, create worksheet. Oke, sebentar. Write to Excel worksheet. Oke, sebentar. Oke, jadi posisinya sekarang kalau kita lihat, karena posisinya tadi langsung mendiban di sheet yang sama, maka kita bikin dulu add new worksheet. Nah, di dalam add new worksheet ini, kita misalnya contoh worksheet name-nya apa? Worksheet name-nya aku mau namain yang tadi deh, ya, yang namanya sama. Current item Tokopedia. Kita mau taruhnya di akhir. Oke, kita save. Kemudian setelah itu, setelah ini semua, maka secara otomatis program ini akan berjalan terus. Oke? Nah, misalnya contoh kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Kita jalankan ini. Kita jalankan sekarang. Oke, kebuka Chrome-nya, kemudian nanti akan di-enter, kemudian dia ngambil web scraping. Kalau teman-teman lihat di sini, maka secara otomatis teman lihat ya, nama sheet-nya sudah berubah. Nah, ini juga bisa kita tambahkan judulnya. Kalau teman-teman lihat di sini, berarti kalau ini nama barangnya. Oke, nama barang, harga, kemudian dan seterusnya. Kemudian sebenarnya banyak yang harus dituin, tapi kita satu-satu ya. Oke, sekarang kita akan taruh ya, kita akan taruh namanya write to Excel. Oke, write to Excel worksheet. Nih, ketika kita pertama kali di sini, jadi add new worksheet, write to Excel worksheet. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita lakukan dengan percentage ya, spasi nggak ada masalah. Nah, kita lakukan begini ya, curly bracket-nya, terus kemudian tutup curly bracket, kita buka bracket-nya. Nah, kemudian di sini kita tinggal tulis ini nama barang misalnya. Kemudian koma lagi kita tulis misalnya apa tadi? Harga ya, harga. Kita koma lagi, kita mau tulis di sini terjual. Ya, ini klik ini, kemudian terjual, kita koma lagi, terus kemudian kita lihat ini adalah bintang atau rate ya. Kemudian tutup. Kolomnya bagian mana? A, ini 1. Loh kalau gitu nanti ketiban dong yang ini. Nah ini kita bisa ganti jadi 2. Sebenarnya nanti ada jalan lagi supaya dia secara otomatis. Jadi row-nya nanti akan bisa mencari row yang kosongnya. Namanya free row. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, ya kita cek ya. Ini kita no, kita don't save. Maka otomatis harusnya berjalan ya semuanya ya. Ini diambil, kemudian buka Excel-nya gitu kan. Nah, ini udah keambil semua, Excel-nya juga akan keambil dan teman-teman lihat
Tas bekalnya otomatis sudah ada ya nama barang, harga, terjual, rate-nya semua. Itu sesuai dengan yang kita tentukan. Kemudian di sini kita buang ya, karena posisinya ini ada di bagian input. Oke, kita tutup. Kemudian setelah N-nya ini, kita akan lakukan yang namanya save as. Oke? Jadi yang simpel dulu ya, nanti video berikutnya kita akan bersihin ini, kita akan rapihin ini. Kita taruh di sini save Excel-nya, ya, save dokumennya, save dokumen as, kita taruh dokumen formatnya samain aja. Kemudian ini kita taruh dengan apa namanya? Yaitu dengan menggunakan variabel output path. Kemudian kita akan masuk dengan menggunakan result. XLS, oke, save gitu ya. Bisa ya, tapi nanti niban terus gitu ya. Makanya supaya nggak ketiban, kita menggunakan current date or end time. Ya, ini cukup di save aja ya. Kalau ini kalau mau dirubah ya kita rubah time. Misalnya apa? Saat ini gitu ya. Terserah deh teman-teman, nggak mau rubah juga nggak apa-apa. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal lakukan convert. Convert date time to text disebutnya. Oke, convert date time to text. Nah, ini yang di-convert apa? Ya, berarti kan tadi kan kita udah tahu date ya, current date time saat ini. Nah, standarnya dirubah menjadi custom. Nah, ini yang teman-teman harus benar-benar ingetin gitu ya. YY, M-nya harus besar ya. Kalau M-nya kecil nanti jadinya minute. Oke, kemudian di sini misalnya contoh gini deh. Tapi bagusan gini. Oke, DD, kemudian disebutnya date yang kecil juga, terus kemudian HH, MM-nya kecil ya karena minute. Oke, kemudian SS. Kita save. Supaya ini keambil, ini format datetime, misalnya save. Oke, format datetime save. Di save Excel ini kita tinggal tambahin aja teman-teman. Semudah itu ya. Ini kita tinggal tambahin. Sebelum XLXX-nya kita tinggal tambahin. Save, oke. Nah, ini kita tinggal save. Nah, kemudian kita save dulu ya. Nanti dia otomatis akan mengambil datanya. Yuk kita coba setelah di save, kita akan coba kembali. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan beberapa halaman juga bisa, atau infinite ke bawah juga bisa gitu ya. Tapi ini yang sederhana dulu ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Nah, kalau udah terlalu lama gini, kita cek ya, kenapa nih? Masalahnya di mana? Karena posisinya dia tidak mengambil. Sekarang kita lihat. Dia ada langsung masalah. Nih, data extraction elemennya tidak ditemukan. Kalau kita lihat di halaman 15-nya ini, data extraction-nya ini tidak nemu. Kenapa? Karena posisinya populate-nya ini nggak masuk nih. Bagian ini nggak masuk nih. Ya, padahal tadi udah jalan ya. Ya, kita coba dulu ya. Karena secara otomatis harusnya nggak ada masalah. Oke, kita lihat. Populate text field, input search, misalnya current item, Tokopedia. Oke, Excel data Tokopedia. Nah, ini adanya di bagian mana? Kita tinggal cek. Tokopedia, kita cek. Cari tas bekal, oke, ini bagus. Cari, oke, nggak ada masalah. Nah, kita cek kembali ya, kita coba aja langsung. Kadang-kadang error begitu aja sih, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai. Jadi intinya kadang-kadang butuh wait time. Ya, nanti kita bisa mainin di wait time-nya gitu. Setelah itu kita bisa mainin lagi banyak. Jadi supaya intinya adalah
bukan berarti posisi dari suatu program itu bisa dengan mudah kita bikin. Nah, kita harus menyesuaikan dengan posisi dari program yang ada tersebut. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat ya, ini udah ke save semua. Nah, posisinya ini tinggal ini sudah keambil semua. Oke, ini udah ada aneh keambil semua. Lihat teman-teman, lebih mudah bacanya kan dibanding teman-teman cuma buka tuh satu-satu teman liatin di Tokopedia-nya. Nah, ini save. Kalau sudah selesai, berarti posisinya tinggal kita close Excel. Yang kita lihat Excelnya ini kita kebawahin dulu, kita close Excel. Kita save dokumen as, ya, save dokumen as. Kemudian di sini di vault-nya, terus dokumen path-nya yang mana nih? Ya, dokumen path-nya berarti variabel tadi, berarti salah ya, nggak usah menggunakan itu. Kita langsung result, kemudian kita pakai lagi save. Oke, kita pakai save, kemudian kita pakai XLSX. Kita save. Save-nya kita buang. Karena dengan close Excel aja dia langsung melakukan save. Oke, kita akan coba. Oke, kita akan coba. Ini kita tidak akan save ya, kita tidak akan lakukan. Kita save dulu sehingga nanti pelajaran